Yang menarik adalah selisih poinnya sedikit. Jadi kalau musim lalu Persib bisa juara di pekan ke-32, musim ini saya prediksi Persib ya di pekan ke-33 baru bisa juara. Dan merombak 90% pemain, dia masih bisa membuat Persib tampil konsisten dan pemain-pemain barunya bisa tampil lebih cepat. Jadi Boyan Hodak saat ini adalah ya pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Melihat klasemen saat ini kan Persib berada di puncak ya dengan 61 angka. Persib unggul 4 poin atas Borneo FC di posisi 2. Tapi di 8 laga sisa kalau kita lihat Persib bisa dibilang mendapatkan jadwal yang lebih sulit ketimbang Borneo. Persib masih harus tandang ke Dewa, terus juga ke Bayangkara, bahkan ke Persija, dan juga terakhir di pekan, bukan terakhir sih, di pekan ke-33 Persib harus tandang ke markas PSM Makassar. Di sisi lain Borneo kalau saya lihat mungkin jadwalnya ya agak sulit, mungkin ya, mungkin cuma Malut. Itu juga di matchday terakhir di pekan ke-33 atau pekan ke-34. Nah, kalau melihat kondisi ini gimana Bang Akmal melihat persaingan gelar juara Super League musim ini yang ya mungkin bisa dibilang sekarang tinggal ngelibatin 2 tim nih, Persib dan Borneo. Iya, kalau kita lihat tadinya berharap 3 tim kan dengan Persija, tapi Persija sekarang poinnya 52, cukup jauh untuk bisa bersaing dengan Persib dan Borneo yang akhirnya kita melihat bahwa ini sudah mengerucut ke 2 tim. Cuma permasalahan ada beberapa hal yang bisa kita jadikan handicap buat Borneo. Yang pertama adalah Borneo waktu partai tandang kalah dari Persib. Partai kandang kemudian seri dari Persib. Itu yang menjadi kunci Borneo agak sulit juga untuk mengejar Persib. Sekarang kan perbedaan poinnya 4. 4 artinya kalau dari sisa pertandingan yang ada 8 pertandingan sisa gitu kan. Persib harus kalah 2 kali, Borneo harus sapu bersih gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Apakah Borneo bisa melakukannya? Karena Borneo FC ini bukan Manchester City. Bisa sapu bersih gitu ya. Tapi Borneo ini beberapa kali saya bilang Borneo ini mirip Arsenal. Mau juara nggak jadi, mau juara nggak jadi. Jagain trofi. Jadi kalau saya lihat peluang terbesar ada di Persib. Jadi kalau mau hitung-hitungan persentase, saya bisa mengatakan untuk saat ini ya dengan sisa 8 pertandingan Persib itu ya 75% berpeluang untuk juara. Kemudian 20%-nya ada di Borneo FC dan 5%-nya ada di Persija untuk jadi juara. Tapi yang menarik adalah selisih poinnya sedikit. Jadi kalau musim lalu Persib bisa juara di pekan ke-32, musim ini saya prediksi Persib ya di pekan ke-33 baru bisa juara. 33 ya, berarti nggak habis lawan Persija dong? Iya, dan ini akan menjadi rekor tersendiri kan buat Boyan Hodak menjadi pelatih pertama yang hat-trick juara bersama Persib, pelatih asing pertama gitu kan. Dan Persib juga akan menjadi tim pertama yang hat-trick juara dengan gagal kemarin di AFC di AFC Champions League 2. Ini kemudian membuat Persib fokus untuk sekarang mengejar titel juara ketiga untuk berturut-turut ini gitu. Dan itu yang kemudian kalau kita lihat pertandingan terakhir lawan Semen Padang, bagaimana mereka bisa tampil sangat konsisten. Ramon Takiu yang tadinya tidak begitu tajam, nggak pernah golin di laga tandang, akhirnya golin juga di akhirnya ngegolin di laga tandang. Artinya Persib punya segalanya untuk jadi juara. Jadi kalau seandainya Persib bisa sapu bersih 8 laga sisa, setidaknya atau setidaknya 6 laga sisa, Persib bisa sapu bersih yang di sisanya. Dia udah juara di pekan ke-33. Tinggal kemudian kalau pekan 33 berarti di kandang PSM Makassar. Akan menyamai kemarin di kandang Madura United gitu. Sebelumnya Persib juara di kandang Sriwijaya FC. Sebelumnya lagi dia juara di Jakarta gitu kan. Jadi Persib punya tradisi juara di kandang lawan. Berarti Jakarta dong nih. Paling kalau nggak Makassar Jakarta. Betul. Bisa Jakarta nggak? Bisa kalau kemudian Borneo FC terpleset gitu kan. Dan ini akan menjadi kunci juga laga Persija melawan Persib akan menjadi kunci juga. Pasti harapan Borneo FC Persija bisa kalahkan Persib sehingga kemudian yang saya prediksi tadi juara baru ditentukan di pekan 33. Ini salah satu kuncinya adalah ketika Persib bertemu dengan Persija Jakarta. Tapi kalau melihat misalnya rekor pertemuan dalam 5 tahun terakhir, Persija masih agak sulit menang lawan Persib kan. Apalagi semenjak dipegang Hodak, Boyan Hodak belum pernah menang. Sendiri juga susah kan. Betul. Dan ini yang kemudian membuat ya Persib bisa dibilang di atas angin lah. Tapi kan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola gitu. Segala sesuatu bisa terjadi. Nah, jadi
Borneo masih punya peluang dan kita berharap Borneo terus kencang seperti kemarin di kandang Madura United. Dihajar ya Madura 3-1. Madura dihajar 3-1, artinya ini juga bisa konsisten. Dia akan berhadapan dengan tim-tim yang lebih muda dibanding Persib kan. Persib lawan Bali United, kemudian tandang ke Madura, ke Dewa United, kemudian kandang lawan Bayangkara, tandang lawan Persija, masih ketemu Arema gitu kan. Partai-partainya berat, tapi kalau dari situasi saat ini di mana Persib tinggal fokus di Super League, ya mereka pastinya tidak mau melepas kesempatan untuk hat-trick juara. Nah ini di akhir pekan nanti nih di hari Minggu Persib akan menjamu Bali United ya Bang. Bali United ini memang di laga tandang terakhir dibantai Persis Solo. Nah, tapi dia punya tren bagus ketika melawan tim-tim besar kan, termasuk nahan Persija di J 1-1, terus juga menjadi tim pertama yang ngalahin Borneo FC musim ini kan. Borneo setelah menang 11 kemenangan beruntun akhirnya dihentikan oleh Bali United, dan hebatnya itu dihentikan di kandangnya Borneo. Nah jadi itu satu-satunya kekalahan yang dialami Borneo FC di kandang musim ini. Nah kalau misalnya Bang Akmal melihat laga Persib versus Bali United bakal seperti apa? Apakah Persib Bandung akan tampil dominan atau justru sebaliknya, jadi Bali United yang akan menekan Persib Bandung? Iya, sejak Bali United jadi juara, Bali United salah satu tim yang paling sulit ditaklukkan oleh Persib gitu kan dalam statistik pertandingan sejauh ini. Gitu. Artinya Persib nggak bisa kemudian memandang sebelah mata walaupun berstatus sebagai tuan rumah. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sengit tentunya dan akan menjadi pertandingan yang berat. Tapi kan belakangan, menurut saya belakangan ini Bali United itu tampilan tidak konsisten, ya kan. Kadang-kadang mereka bisa bikin kejutan, kadang-kadang melawan tim yang seharusnya mereka bisa menang tidak bisa menang. Bahkan belakangan ada kabar, ada rumor katanya pelatih Bali United mungkin tidak akan diperpanjang kontraknya, atau bahkan kalau kemudian 8 pertandingan sisa ini tidak memberikan hasil maksimal, bukan mustahil dipecat di tengah jalan gitu kan. Ini yang rumor yang sekarang sedang berkembang di Bali United, tapi akan menjadi pembuktian tentunya di laga melawan Persib. Apakah Persib bisa dijegal? Karena sejauh ini Persib hanya kalah 3 kali kan, gitu kan. Salah satunya melawan Persijap, kemudian Persita, dan terakhir lawan Malut United. Ya kan. 3 tim ini yang baru bisa mengalahkan Persib Bandung. Artinya kalau Bali United bisa bikin kejutan di kandang Persib dengan mengalahkan Persib, ini bukan bukan Bali United sendiri yang senang, pastinya Borneo yang senang. Karena Borneo di waktu bersamaan di pekan ini akan berhadapan dengan PSBS Biak yang ada di juru kunci. Artinya ya bisa jadi kalau kemudian Bali United bisa menahan Persib, ini bisa jadi pertolongan atau memberikan napas tambahan buat Borneo mengejar Persib Bandung di puncak klasemen. Ya walaupun kalau saya lihat peluangnya tetap ada di Persib sebagai tuan rumah, karena sejauh ini Persib sebagai tuan rumah sangat luar biasa. 13 kali menang, dihajar semua. Nah, prediksinya Bung Akmal pertandingan ini skor akhir deh. Ya, skor saya pikir akan menjadi pertandingan yang ketat ya. Kalau misalnya prediksi saya pikir 2-1 atau 3-1 itu mungkin bisa terjadi gitu. Tipis, yang penting menang lah. Nah, sekarang kan Persib tinggal bagaimana dia mengatur ritme pemainnya, karena dia banyak pemain-pemain yang juga harus dirotasi, utamanya di lini depan. Ya kan, apakah dia akan rotasi Ramon Tekiu, kemudian kemudian Andri Jong, kemudian ada juga Sergio Castells yang menurut saya pembelian Persib yang nggak maksimal musim ini. Iya, karena penampilannya belum begitu menjanjikan sebagai seorang striker yang punya pengalaman gitu kan. Justru yang menjadi menjadi pelecut Ramon Tekiu jadi lebih gacor lagi saat ini gitu. Dan itu mungkin yang salah satu yang akan sedikit pusing. Bojan Hodak di Persib itu pusing sebenarnya menempatkan siapa yang jadi striker. Paling pusing ya. Kalau dulu dia punya David Da Silva, ya kan, akan menjadi menjadi target di sana kan, target man di sana. Cuma sekarang menariknya adalah ya lawan juga jadi bingung siapa striker yang akan turunkan oleh Persib. Sama-sama bingung. Iya kan, sehingga kemudian inilah yang menjadi kunci Persib tampil sangat konsisten sejauh ini sampai setidaknya sampai pekan ke-26 ya. 26. Nih, Bang Amal, ini kan kontrak Bojan Hodak bakal habis ya di akhir musim ini kan. Setelah dikontrak di pertengahan di pertengahan 2023, saat itu ganti Luis Milla ya. Setelah imbang di beberapa match, Luis Millanya mundur, akhirnya Bojan Hodak masuk. Nah, ini kontraknya akan habis di akhir musim ini. Nah, ini kan kemarin Bojan Hodak bilang tuh kalau dia udah dapat penawaran dari manajemen Persib, dia bilang penawarannya diterima sangat bagus, tapi dia masih mempertimbangkan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, mungkin masalah keluarga atau mungkin ingin mencari tantangan baru. Nah, kalau menurut Bang Akmal, kira-kira gimana nih kans Bojan Hodak? Apakah
akan bertahan di Persib Bandung atau mungkin menutup kisah dengan Persib dengan indah, misal bakal menutup dengan hat-trick gelar juara Super League dan akhirnya cabut seperti pelatih-pelatih top ya. Seperti Mourinho waktu itu setelah treble winner bersama Inter masuk pindah ke Madrid. Nah, atau seperti apa? Ya kita lihat dari dua sisi, dari manajemen Persib kita lihat bahwa kalau Persib melepas Bojan Hodak saat ini itu adalah kerugian besar. Kenapa? Karena sejauh ini gaya main, formula, kemudian chemistry Bojan Hodak dengan Persib udah begitu kuat ya. Musim ini misalnya dengan merombak 90% pemain, dia masih bisa membuat Persib tampil konsisten dan pemain-pemain barunya bisa tampil lebih cepat. Jadi Bojan Hodak saat ini adalah ya pelatih terbaik Persib sepanjang masa. Menurut saya dari sejak Persib berdiri. Jadi kalau manajemen Persib melepas Bojan Hodak itu adalah sebuah kesalahan saat ini, kekeliruan. Karena itu Persib langsung menawarkan perpanjangan kontrak kan gitu. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan rumornya Bojan Hodak pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia sekarang kan sudah diisi oleh John Edman. Jadi pilihannya adalah tinggal bagaimana proses 8 pertandingan terakhir ini Bojan Hodak dan manajemen Persib bisa menemukan titik sepakat. Dan menurut saya kalau Bojan Hodak kemudian misalnya sedikit jual-jual mahal ya wajar. Karena dia sudah memberikan prestasi. Bisa jadi apa yang disampaikan tadi misalnya itu bagian dari negosiasi kan. Saya masih pikir panjang, saya mungkin akan cari tantangan baru. Dan itu biasa dalam bisnis sepak bola. Tapi menurut saya melepas Bojan Hodak saat ini di saat era-era kejayaan Persib itu akan menjadi kerugian buat Persib. Sama halnya misalnya dulu kan Manchester United hilang Alex Ferguson kan sekarang butuh waktu proses yang sangat panjang untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Saat ini menurut saya Bojan Hodak tuh masih bisa ditargetkan Persib misalnya untuk Liga Champions musim depan. Sebelumnya di Liga Champions penyisian grup, kemarin sampai babak 16 besar, ke depan sampai 8 besar atau semifinal, dan itu menurut saya salah satu yang harus dijadikan bagian dari program jangka panjang Persib bersama Bojan Hodak. Tapi kalau kemudian Bojan Hodaknya sendiri yang kemudian mau mencari tantangan baru, ya Persib sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tapi bagian dari proses negosiasi itu satu hal yang wajar. Bojan Hodak ya saya sudah memberikan banyak untuk Persib, wajar kalau kemudian ada kenaikan gaji gitu, ada permintaan lain. Kalau kemudian alasan yang tadi Bur bilang keluarga dan sebagainya, saya pikir itu klasik. Itu kan hampir ceritanya dengan Berba kemarin. Bohong doang. Iya, yang pasti ya itu kalau kemudian ternyata ada tim lain yang bisa memberikan penawaran lebih besar dari Persib, ya sebagai profesional bisa jadi Bojan Hodak nggak ambil itu peluang yang didapatkan itu. Bukan mustahil, bukan cuma di dalam lingkaran Super League yang membidik Bojan Hodak, bisa jadi klub-klub luar negeri Malaysia, kemudian Thailand membidik Bojan Hodak juga. Dan itu yang kemudian harus segera dipagari oleh Persib. Tapi yang sekarang menurut saya baik manajemen Persib maupun Bojan Hodak fokus untuk 8 pertandingan. Untuk kemudian selanjutnya baru membicarakan masa depan. Karena kalau kemudian isu perpanjangan kontrak Bojan Hodak ini terus dibuat ramai, ini akan mengganggu konsentrasi Persib dalam memburu hat-trick juara. Nah, ini kan kalau ngomongin soal fokus 8 pertandingan ke depan, ini ada yang menarik nih, karena Teja Pakualam katanya tinggal 2 pertandingan lagi melewati catatannya Pace Yojehun kan. Nah, itu seberapa besar peluangnya menurut Bung Akmal? Ya, Teja Pakualam yang pasti udah melewati rekornya Andri Tani. Ya kan, 16 pertandingan tidak kebobolan pada 2022-2023. Tinggal sekarang 2 pertandingan lagi clean sheet, bisa melewati rekor Yojehun dan akan menjadi kiper pertama di Liga Indonesia sepanjang sejarah yang bisa clean sheet dengan lebih dari 17 pertandingan. Dan peluang itu sangat besar karena menurut saya Teja Pakualam saat ini adalah salah satu kiper yang blessing in disguise ya. Waktu masih ada Kevin Mendoza dia jadi cadangan. Jadi dalam tanda kutip camat lah gitu kan. Tapi kemudian ketika Pittsburgh ini performanya tidak perform, akhirnya Teja Pakualam muncul. Walaupun Teja Pakualam seingat saya pernah terpilih sebagai kiper terbaik versi Asosiasi Pemain Profesional Indonesia gitu kan. Dan yang menarik adalah kiper dengan penampilan clean sheet terbanyak kemudian tidak dipanggil timnas. Ini warning juga buat buat John Hedman gitu kan.
walaupun orang banyak yang beralasan Teja Pakualam bisa tampil luar biasa di gawang Persib karena backnya tangguh-tangguh. Ya, kalau backnya tangguh, kipernya juga tidak sama aja bohong. Sama juga bohong gitu kan. Sama halnya misalnya kemarin Kepa dengan Raya gitu kan. Kan backnya sama. Backnya sama. Kualitasnya beda ya kan. Final blunder langsung. Artinya ini momentum dan saya pikir ini juga harus jadi perhatian John Hetman untuk kemudian melirik Teja Pakualam masuk ke tim nasional Indonesia. Ya, setidaknya memberi kesempatan dia untuk bergabung ke timnas sehingga kemudian ini juga memotivasi setidaknya kiper-kiper lainnya untuk bersaing di tengah banyaknya kiper-kiper asing di sepak bola kita saat ini. Dengan Teja Pakualam masih eksis, kemudian masih juga Nadeo ada, kemudian Cahya Supriyadi yang melesat namanya, Hernando Ari. Saya pikir mereka adalah kiper-kiper nasional yang layak untuk diperhatikan dan diberi kesempatan masuk tim nasional. Selain walaupun kita sudah punya kiper dua yang cukup punya nama ya, Martin Pas dan juga Emil Audero, tapi Super League harus menghasilkan kiper yang juga bisa jadi andalan di tim nasional.